Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafi. Saya dari kelas 1D, Prodi Teknologi Informasi. Jadi di sini saya ingin berbagi ilmu dan ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang sistem operasi dual boot Windows dan Linux. Sekaligus juga untuk memenuhi tugas dari dosen saya. Langsung saja. Ya. Jadi tujuannya di sini adalah mengetahui apa itu Linux, dan yang kedua itu mengetahui perintah dasar Linux dan pelnya. Ada masalah di sini, satu Linux dan sejarahnya, perintah dasar Linux dan pel sistemnya. Sejarah Linux. Pada awalnya Linux adalah nama kernel atau jantung sistem operasi komputer yang dibuat pertama kali oleh Linus Torvalds pada 1991. Linux mengizinkan siapa saja menggunakan mempelajari cara kerjanya dan mendistribusikan Linux dengan lisensi GNU GPL atau General Public License, atau lebih terkenal dengan istilah free software. Saat ini nama Linux tidak hanya digunakan untuk menyebut kernel, namun juga sistem operasi yang lengkap. Bahkan Linux juga digunakan untuk menyebut distribusi atau gabungan sistem operasi dan berbagai aplikasi. Disebut juga distro Linux. Contoh distro Linux adalah Black On, CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, Mandriva, Mint, Nusantara, OpenSUSE, Red Hat, Slackware, Ubuntu, Sandros, dan lain-lain. Di sini ada kelebihan dan kekurangan Linux. Dan yang pertama itu kelebihan Linux. Yang pertama, Linux merupakan sistem operasi bebas dan terbuka atau open source, sehingga tidak perlu biaya lisensi untuk membeli atau menggunakan Linux. Yang kedua, Linux mudah digunakan. Dan yang ketiga, keamanan Linux sejak awal didesain multi-user, sehingga bila virus menjangkiti user tertentu akan sangat-sangat sulit menjangkiti dan menyebar ke user lainnya. Linux relatif stabil. Komputer yang dijalankan di atas sistem operasi Unix sangat dikenal stabil berjalan tanpa henti. Dan yang kelima itu Linux gratis pula untuk dimodifikasi dan distribusikan ulang. Bahkan kita dapat mengembangkan distro kita sendiri. Yang keenam atau yang terakhir, beragam pilihan. Hal ini bisa menjadikan kelebihan maupun kekurangan banyak distro bermunculan. Contoh yang populer seperti Ubuntu, Debian, Red Hat, Fedora, dan Mandriva. Kekurangan Linux ini ada banyak. Yang pertama itu banyak pengguna yang belum terbiasa dengan Linux. Yang kedua, dukungan perangkat keras dan vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux untuk mencari daftar perangkat keras yang didukung pada Linux. Yang ketiga, proses instalasi software atau aplikasi yang tidak semudah di Windows. Instalasi software di Linux akan menjadi lebih mudah bila terkoneksi ke internet atau bila mempunyai CD atau DVD repositorinya. Bila tidak, maka kita harus mendownload satu persatu patch yang dibutuhkan beserta dependensiesnya. Yang keempat, aplikasi-aplikasi di Linux belum seampuh aplikasi di Windows. Dan yang kelima, struktur directory dan hak akses yang membingungkan bagi yang sudah terbiasa dengan Windows dan belum mengenal Unix atau Linux sama sekali. Di sini ada macam-macam distro Linux. Yang pertama ada Debian. Debian ini pertama kali diperkenalkan oleh Ian Murdoch, seorang mahasiswa dari Universitas Purdue, Amerika Serikat pada tanggal 16 Agustus 1993. Dan yang kedua itu ada Ubuntu. Ubuntu adalah sistem operasi lengkap berbasis Linux, tersedia secara bebas. Ubuntu dikembangkan oleh komunitas sukarelawan Ubuntu. Komunitas Ubuntu dibentuk berdasarkan gagasan yang terdapat di dalam filosofi Ubuntu. Dan yang ketiga itu Mandrake. Mandrake merupakan varian distro Red Hat yang dioptimasi untuk Pentium.
Yang keempat ada Red Hat. Red Hat adalah contoh sukses perusahaan komersial yang berbasis pada POS. Yang kelima ada Pandora. Pandora Project adalah komunitas yang sengaja dibentuk oleh Red Hat untuk memisahkan antara bisnisnya dan kontribusi dalam pengembangan Linux. Yang keenam ada Slackware. Slackware bisa dikatakan sebagai distribusi Linux yang paling tua. Dan yang ketujuh ada SUSE. Distribusi buatan Jerman ini telah dimiliki oleh Novell. Yang kedelapan ada Mandriva. Mandriva Linux yang sebelumnya bernama Mandrake Linux merupakan suatu distribusi Linux yang diciptakan oleh Mandriva. Yang kesembilan ada CentOS. CentOS atau Enterprise Operating System atau juga sistem operasi perusahaan buatan komunitas masyarakat adalah sistem operasi bebas yang dibesarkan pada Red Hat Enterprise Linux atau RHEL. Yang ke-10 ada Blank-On OS. Blank-On Linux adalah distro Linux yang dikembangkan oleh Yayasan Penggerak Linux Indonesia atau disebut YPLI. Dan tim pengembang Blank-On menghasilkan distro Linux yang sesuai dengan kebutuhan pengguna komputer umum di Indonesia. Yang ke-11 ada Sandros. Sandros memiliki integritas lebih baik dengan jaringan Windows maupun menjalankan Office XP, mampu meresize partisi NTFS saat instalasi. Xandros juga bahkan merupakan produk gratis tetapi komersial. Kelebihan berikut Sandros. Yang pertama, 5 langkah instalasi grafis yang sangat mudah. Yang kedua, manajemen partigasi integrasi. Dan yang ketiga, tampilan yang familiar. Keempat, aplikasi berkualitas dari para engineer Sandros. Dan yang kelima, kompatibilitas dengan file format Microsoft. Nah, di sini ada kesimpulannya. Saya bacakan. Linux atau GNU atau disebut juga Linux adalah sistem operasi bebas yang sangat populer komputer yang disebarkan secara luas dengan gratis di bawah lisensi GNU, General Public License atau GPL. Yang berarti source kode Linux juga tersedia bagi publik. Yang kedua itu pengembangan Linux pertama kali dilakukan oleh Linus Benedict Torvald pada tahun 1991 di Universitas Helsinki, Finlandia. Kemudian Linux dikembangkan lagi dengan bantuan dari banyak programmer dan pakar Unix di internet. Linux bisa diperoleh dari beberapa distribusi yang umum digunakan misalnya Red Hat, Debian, Ubuntu, dan lain-lain. Yang ketiga, Linux memiliki banyak kelebihan dibanding sistem operasi Windows, diantaranya mudah didapat dan gratis, mudah digunakan, tidak mudah dijangkiti virus atau bisa dikatakan bebas dari virus. Dan yang keempat, file system yang stabil. Linux mempunyai file system ext2 file system. Jenis inilah yang menjadi file system standar Linux. Beberapa distro kecil menggunakan ini sampai sekarang. Selain itu, ada yang namanya ext3, Recenser, FS, Mini, dan lain tersebut. Terima kasih, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.